Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, mendapatkan syafaat untuk masuk ke dalam surga merupakan suatu hal yang sangat diinginkan bagi setiap orang kelak di alam akhirat. Karena selain orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, ada orang-orang lainnya yang juga akan masuk ke dalam surga karena syafaat. Selain Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kelak di akhirat, ada makhluk Allah yang lain yang juga akan memberi syafaat. Ia adalah Al-Quran. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan pusaka ini akan mendapatkan syafaat bagi dirinya, juga bagi keluarganya, meskipun sudah divonis masuk ke dalam neraka. Lantas, benarkah Al-Quran dapat memberi syafaat bagi keluarga yang sudah divonis masuk neraka? Apa saja bentuk syafaat Al-Quran itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Syafaat Al-Quran bagi diri dan keluarga. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, diturunkan sebagai penuntun manusia ke jalan yang benar. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan petunjuk jalan kebenaran saat hidup di dunia, dan kelak di akhirat akan didatangi Al-Quran guna diberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Begitu mulianya Al-Quran ini, tidak hanya memberi syafaat kepada pembacanya, akan tetapi ia akan memohon kepada Allah bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran untuk dipakaikan pakaian terindah dan mahkota kemuliaan. Selain daripada itu, Al-Quran juga akan memberi syafaat kepada orang tua dan 10 anggota keluarga yang memiliki anak penghafal Al-Quran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kelak di hari kiamat, Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran." Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, "Wahai Tuhan, tambahkanlah." Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, "Wahai Tuhan, ridhoilah dia." Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, "Bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam suatu riwayat, Nabi SAW pernah bersabda, "Siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberi mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia." Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran." Hadis riwayat Hakim. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa saja yang membaca Al-Quran lalu ia menghafalkannya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjadikannya dapat memberikan syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semua telah ditetapkan masuk ke neraka." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Syafaat Al-Quran di dalam kubur dan di dalam surga.
Bentuk lain dari syafaat Al-Quran ketika di akhirat adalah Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya kelak di alam kubur dan saat di dalam surga. Penjelasan tentang bagaimana syafaat Al-Quran di alam kubur sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bazar. Jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan prosesi tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Malail A'la. Selain di alam kubur, ternyata kelak Al-Quran juga akan memberi syafaat kepada orang-orang yang ada di dalam surga. Dalam suatu riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada orang-orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah, sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu di dalam surga adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal. Hadis riwayat Abu Daud. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai pusaka yang akan memberi syafaat kepada diri, orang tua, dan keluarga untuk masuk ke dalam surga. Pusaka itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran dengan cara selalu membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungannya. Semoga dengan demikian kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran untuk masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.